Pemirsa, terlilit utang seorang oknum polisi menjamret kalung pedagang wanita di Buleleng, Bali. Namun aksi pelaku terhenti karena tertabrak mobil saat hendak melarikan diri. Oknum polisi berpangkat Aibtu ditangkap warga usai menjamret kalung emak-emak di desa Pancasadi, Buleleng, Bali. Saat kejadian, pelaku sempat menganiaya korban dengan tongkat dalam upayanya merampas kalung seharga 15 juta rupiah milik korban. Korban berteriak minta tolong hingga akhirnya mengundang perhatian warga. Saat berusaha melarikan diri, pelaku menabrak mobil hingga akhirnya ditangkap warga. Setelah diamankan, pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi. Kasus ini kini ditangani Polres Buleleng. Dari Buleleng, Bali, Pande iNews melaporkan. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Pemirsa, petugas gabungan dan keluarga sepakat untuk mengevakuasi korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Hozini dengan alat berat apapun hasilnya. Pemirsa, ratusan personil TNI Polri setelah keputusan evakuasi korban dengan alat berat sepakati keluarga korban dengan tim evakuasi. Begitu kesepakatan dilakukan, tim evakuasi langsung bergerak mengerahkan 1 unit alat berat jenis crane di titik lokasi runtuhan bangunan. Sebelum bergerak menggunakan alat berat, tim evakuasi telah memberikan informasi kepada pihak keluarga korban jika tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang tertimbun neruntuhan bangunan Ponpes Al-Hozini. Pemirsa, tuntut proses evakuasi korban dipercepat. Puluhan keluarga korban ambruknya Ponpes Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, gelar aksi protes di posko operasi SAR di sekitar lokasi pondok. Mereka meminta tim evakuasi melakukan evakuasi 24 jam non-stop. Kita hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Inilah suasana posko operasi SAR di sekitar pondok pesantren Al-Hozini pada Kamis malam. Keluarga korban protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan meminta agar proses evakuasi bisa dilakukan dalam 24 jam. Aksi protes ini dilatar belakangi karena keluarga korban kecewa dengan kinerja tim evakuasi saat melalui layar monitor CCTV yang dipasang Diskominfo Pemprov Jatim di depan tenda posko. Terkait aksi protes keluarga korban, tim Basarnas yang siaga di posko berjanji akan melakukan koordinasi dengan tim evakuasi di lapangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 108 korban telah dievakuasi pada hari keempat usai robohnya musola di Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur. 5 korban meninggal dunia dan 103 orang selamat. Lalu kemudian dari kantor kantor pusat itu terdiri dari direktorat operasi. Melalui pantauan kamera pengawas, proses evakuasi reruntuhan musola pondok pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Total 108 orang berhasil dievakuasi, terdiri dari 103 selamat dan 5 meninggal dunia. Namun berdasarkan data absensi Ponpes dan laporan keluarga, masih ada 59 orang diduga terjebak di bawah reruntuhan. Tim SAR gabungan melakukan asesmen ulang untuk memastikan korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Hozini. Dalam kondisi ini, penggunaan alat berat masih sangat terbatas. Struktur bangunan yang ambruk dinilai rapuh dan berpotensi longsor jika terguncang dan apabila dipaksakan, dikhawatirkan justru mengancam nyawa. Jika tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan, pemerintah bersama Basarnas akan bermusyawarah dengan keluarga korban sebelum melanjutkan evakuasi menggunakan alat berat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah santri korban meninggal dunia akibat ambruknya pondok pesantren Al-Hozini menjadi 5 orang. Pemirsa, yang pertama,
Muhammad Masudul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Kemudian yang kedua, Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka Belitung. Ketiga, Alvan Ibrahim Afik berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Keempat, Raffi Catur Okta Mulya Pamungkas berusia 17 tahun. Dan kelima, Muhammad Agus Ubaidillah berusia 14 tahun. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan kesiapan pihak rumah sakit dalam proses evakuasi jenazah korban ambruknya musola milik Ponpes Al-Khozini. Hal ini disampaikan saat meninjau langsung ke Postmortem RSI Siti Hajar, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat mengunjungi Postmortem, Muhaimin langsung memeriksa kondisi tempat pemusaran jenazah. Muhaimin juga mengapresiasi pihak rumah sakit Siti Hajar yang sigap dalam menangani para korban. Muhaimin mengajak semua pemilik Ponpes untuk melihat peristiwa ini sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Karena keluarga sudah menyampaikan kepada saya dan saya sampaikan kepada BNPB, keluarga butuh cepat dan mendapatkan kepastian apapun di sini. Ya tentu kita sangat berduka, kita sangat bersedih dan saya minta ini jadi pelajaran penting semua pesantren-pesantren kita. Ini kita harus ngambil keputusan bersama. Sementara itu, Menteri Sosial tahun 2020 hingga 2024, Tri Risma hari ini juga sempat turun ke lokasi pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo. Risma berusaha menenangkan para orang tua santri yang panik. Saya teman saya yang nganu itu kemarin, Bu. Ada alinya, Pak. Habis yang hidup. Itu aja, Bu, kalau 3 hari ini sampai mati di dalam, Bu. Enggak, Pak. Dokter itu dalam itu masih ngomong, Pak. Pak, dokter, Pak, itu ngasih makan, ngasih minum dari luar. Sebelumnya 108 korban telah dievakuasi pada hari keempat usai robohnya musola di Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. 5 korban meninggal dunia dan 103 orang selamat. Tim Liputan, A News melaporkan. Sementara itu, pemirsa, postmortem di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur yang sebelumnya dijadikan sentra penerimaan jenazah dialihkan ke RS Bayangkara, Surabaya. Pemirsa, inilah suasana postmortem yang berada di RSI Siti Hajar Sidoarjo yang sebelumnya akan dijadikan sentra penerimaan jenazah korban musola ambruk dialihkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Hal ini dilakukan setelah adanya keputusan bersama dari gubernur dan juga stakeholder lainnya yang menilai di Rumah Sakit Bayangkara memiliki SDM yang lebih siap. Kami telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan Rumah Sakit Siti Hajar, kemudian dengan BPBD dan stakeholder yang terkait. Kemudian kami juga meminta arahan dari Ibu Gubernur dan beliau menyetujui bahwa karena satu, yang pertama SDM yang mumpuni, kemudian karena sarana prasarana yang sudah pasti terjamin di Rumah Sakit Bayangkara. Pemirsa, setelah 3 hari 2 malam bertahan di bawah runtuhan bangunan, santri bernama Yusuf dan Haikal berhasil dievakuasi pada Rabu kemarin. Dari hasil pemeriksaan tim medis tidak ditemukan luka serius maupun patah tulang pada tubuh Yusuf dan juga Haikal. Namun korban hanya mengalami dehidrasi. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri Jus ya? Iya. Haikal? Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha.
Nak, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Kamu sakit semua, Nak? Oke. Yusuf, dari mana rumahmu? Malang. Oke, tahan ya Yusuf ya. Haikal. Oke. Kita usaha ya secepatnya ya. Kamu bantu tarik ini ya? Ya. Tandu. Jangan tarik kaki tuh Mas ya. Oke, pelan-pelan. Santai Sup. Tenang Sup. Wes, siap diseret Sup. Tarik ya Sup. Bantu. Oke. Yuk, pelan-pelan. Tahan dulu. Tenang. Di luar. Awas kepala. Terus ya, pegang. Kemana-mana. Dan yakinkan tangan aman. Ada basket sini. Di sini aja nanti Bang. Basket di depan akses. Sini aja Bang. Oke. Sempat berpikir anak itu tidak ada ketika waktu itu kan mau pengambilan, habis itu runtuh lagi. Dari situ saya down. Aduh, anakku udah ada 80%. Saya pikir tidak ada, tapi bismillah anakku kuat gitu. Sholawatan terus sampai dengar barusan itu jam 3 Haikal diketemukan, Haikal bisa keluar. Alhamdulillah, Masya Allah gitu. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri parade sailing pas di Teluk Jakarta. Ya, acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI 5 Oktober mendatang. Dalam parade Sailing Pass, sejumlah atraksi menampilkan kekuatan pasukan khusus Angkatan Laut, mulai dari kapal perang, demonstrasi kekuatan udara hingga demonstrasi kemampuan prajurit. Di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, prajurit TNI Angkatan Laut unjuk aksi menegangkan dengan terjun dari helikopter ke kapal perang yang sedang berlayar. Ada juga atraksi evakuasi medis dari prajurit dengan unsur helikopter dan kapal selam. Prajurit TNI AL juga menunjukkan kemampuan tempurnya dengan skenario penyelamatan dari pembajak kapal. Aksi tembak-menembak pun terjadi hingga terjun payung. Demo laut dan Sailing Pass di Teluk Jakarta ini menghadirkan 51 kapal perang, pesawat udara, dan juga helikopter. Parade ini merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Pemirsa, puluhan orang yang tergabung dalam sejumlah aliansi berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta Kamis siang. Mereka menuntut agar KPK menuntaskan laporan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya. Jangan mulai
Pemirsa, hadir dalam aksi ini pakar telematika Roy Suryo serta tokoh lainnya seperti Said Tidu, Bentor dan Dr. Tifal dan para purnawirawan TNI. Mereka meminta KPK kembali memproses mantan Presiden Jokowi dengan sejumlah laporan yang selama ini dianggap belum ditindaklanjuti. Di antaranya dugaan peningkatan anggaran senilai ratusan triliun rupiah yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan saat Jokowi menjabat, serta laporan terhadap keluarga Jokowi. Ya, jadi hari ini kita bersama-sama dengan Gladiator itu mendesak KPK untuk segera berani menuntaskan seluruh tanggungan tentang segala pelaporan yang ada, utamanya terhadap Jokowi dan keluarganya. Misalnya apa? Misalnya peningkatan anggaran selama ratusan triliun yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu dituntut oleh teman-teman. Pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi sebut dapatkan sulinah legalisir ijazah, maksud kami salinan legalisir ijazah Jokowi dari KPU. Menurutnya legalisir ijazah tersebut sama dengan ijazah yang diteliti Roy Suryo CS dan yang diunggah dan Dian Sandi kader PSI, pemirsa. Selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi dia dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang kemudian belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitami, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Pemirsa, relawan Jokowi bersama pendukung Prabowo Gibran mendesak Polda Metro Jaya segera menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismond beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua, menolak segala bentuk pembiaran terhadap penyebaran isu bohong dan fitnah, khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang dituduhkan palsu tanpa bukti yang sahih. Ketiga, mengutuk keras tindakan teroris Tiva, Roy, dan Rismond serta kawan-kawannya yang terus-menerus menyebarkan narasi sesat sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pemirsa, jumlah korban kecanduan mencapai 110 orang. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat sebanyak 68 siswa mengalami keracunan.
Jumlah korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bertambah menjadi 110 orang hingga Kamis siang. Kasus keracunan massal yang menimpa murid, guru, dan orang tua diduga bersumber dari menu nasi goreng yang diproduksi Dapur Umum SPPG Kampuang Tangah, Lubuk Basung pada Rabu siang. Pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa dan menegaskan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung Pemkab Agam. 11 pasien baru dirawat di Puskesmas Manggopoh dan 13 pasien baru di RSUD Lubuk Basung. Puskesmas Manggopoh kini dijadikan posko KLB dan seluruh biaya pengobatan ditanggung Pemda. Diketahui ini merupakan kasus keracunan pertama program makan bergizi gratis di Sumatera Barat. Gejalanya bervariasi mulai dari mual, muntah, ada yang diare juga. Usianya itu dari usia SMP yang paling besar itu 14 tahun. Terus ada yang SD juga, ada yang TK juga ada. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, 68 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu yang dibagikan program MBG. Sejumlah siswa mulai terlihat tidak nyaman, keluhan bermula rasa mual dan pusing yang dengan cepat berkembang menjadi sesak nafas. Situasi semakin tidak terkendali ketika jumlah siswa yang mengeluh sakit terus bertambah, memicu kepanikan di antara para guru dan siswa. Data sementara dari ratusan siswa yang hadir di sekolah, 68 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 terpaksa dilarikan ke 3 rumah sakit di kota Banjar, yaitu RSUD Banjar, RSPMC, dan RS Mitra Idaman. Proses evakuasi berlangsung dramatis di bawah guyuran hujan. Tenaga medis yang datang menggunakan 20 ambulans dibantu oleh para guru dan staf sekolah tampak kewalahan menghadapi banyaknya siswa yang kondisinya terus memburuk. Pemirsa, pemerintah mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pemerintah memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium akibat adanya sejumlah kasus keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku ada kekurangan dan sejumlah tantangan dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaat dari program MBG tetap sampai ke masyarakat. Tentu saudara-saudara, karena di program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Sebelumnya sejumlah kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Para kepala daerah pun menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa dan menghentikan penyaluran MBG di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Ismalia, Irian Syawahyudi, Adi Supriyatna, A News melaporkan.
Pemirsa, pemerintah pastikan seluruh biaya perawatan korban keracunan program makan bergizi gratis akan ditanggung negara. Mekanisme pembiayaan akan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan biaya korban MBG akan ditanggung oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional. Aturan penanganannya sudah tercantum dalam regulasi yang berlaku. Nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN. Selain itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga menjelaskan bahwa ada 2 mekanisme pembiayaan untuk perawatan para korban MBG yang dilakukan di tingkat pemerintah kota dan kabupaten setelah menetapkan status kejadian luar biasa atau belum. Jadi ada 2 daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Sementara aturan untuk penanganan KLB dipastikan sudah sesuai dengan mekanisme yang jelas dan mirip dengan penetapan status bencana. Dari Jakarta, Ismalia, Irian Syawayudi, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ungkap dapur MBG yang bersertifikat higienis sudah ada 100 dapur. Menkes targetkan semua dapur MBG tersertifikasi sebulan ke depan. Sertifikat layak haji dan sanitasi ini kan kemarin angkanya sekitar 20-an ya. Jadi dalam waktu 2 hari 3 hari per kemarin tuh udah 96. Jadi naik dari 36 ke 96 dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya. Jadi angka itu sekarang per hari kita review. Ya, angkanya per hari kita review. Kalau ditanya targetnya kapan, saya dan Pak Dadan itu udah menargetkan paling lama 1 bulan. Ya, sudah ada surat resminya, diharapkan semua SPPG-nya ini sudah bisa mendapatkan SLH. Pemirsa, Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 yaitu Mahfud MD mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis yang sudah berjalan saat ini tidak memiliki aturan dan dasar hukum yang jelas. Menurut Mahfud MD, hal itu membuat tata kelola program MBG menjadi tidak jelas. Tapi tata kelolanya kan minimal asas kepastian hukumnya tidak jelas, ya. Siapa yang melakukan apa, yang bertanggung jawab ini siapa, kepada siapa, kan gitu kan? Dari siapa kepada siapa, kita kan tidak tahu. Sekolah tidak tahu menahu juga. Oke, asas kepastian hukum itu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kan, Pak? Asas umum pemerintahan yang baik. Ya, okay. Sudah ada undang-undang khusus. Ya. Di situ ada 2 asas yang penting sebenarnya. Asas kepastian hukum dan asas pelayanan. Banyak tuh, ada 8 asas di situ, tapi kita ambil 2 saja. Misalnya asas kepastian hukum. Tidak tersedianya peraturan perundang-undangan yang bisa diakses. Kalau kita mau mengatakan, oh itu di kabupaten sana, atau di sekolah sana, atau di pengelola dapur nomor sekian, itu pengelolaan tidak benar. Terus apa ukuran ketidakbenaran? Kan harus ada tata kelolanya yang diatur misalnya dengan PP atau Perpres gitu. Itu kan harus begitu. Atau, sejauh ini tidak ada semua itu, iya, Pak. Atau peraturan ketua Badan Gizi Nasional, BGN misalnya, atau apa gitu harus jelas sehingga ada ukuran-ukuran parameter yang memberi kepastian. Kepastian hukum itu pentingnya adalah agar orang bisa memprediksi. Kalau saya melakukan ini, kalau benar ini akibatnya. Kalau saya akan menerima akibat ini. Akibat perdatanya ini, akibat pidananya ini, kan bisa. Kalau ada kepastian hukum. Nah ini kita tidak tahu sebenarnya tata kelolanya gimana. Yang keluhan-keluhan yang banyak itu ya tidak jelas di tangannya orang-orang. Pemirsa, perbaikan sistem pemilu dan partai politik harus segera dilakukan demi mengakomodir generasi muda yang kompeten agar bersedia masuk partai politik. Kehadiran anak muda dalam dunia politik menjadi harapan baru bagi perbaikan sistem demokrasi dan untuk kemajuan bangsa dan negara ke depannya. Partai Perindo menggelar Persatuan Muda Summit 2025 di iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kegiatan yang digelar dalam rangkaian ulang tahun ke-11 partai yang dipimpin Angela Tanusudibio ini mengambil tema momentum perbaikan arah transformasi politik orang muda dan kelas menengah.
Dalam diskusi ini, para narasumber membahas mengenai kemungkinan generasi muda yang kompeten masuk partai politik demi perbaikan sistem demokrasi dan demi kemajuan bangsa dan negara ke depan. Di sini kita berdialog, kita juga tidak hanya itu, kita membuat sayembara, usulan-usulan, gagasan-gagasan public policy gitu ya kepada generasi muda supaya bisa memotivasi para generasi muda ini. Kita ayo sama-sama memberikan sumbangsih lah gagasan kepada bangsa ini. Jadi kita harus membuat sistem politik yang bukan hanya ramah bagi orang muda tapi juga aksesibel bagi semua masyarakat, dan akhirnya kita bisa menghasilkan calon-calon pemimpin kita yang juga kompeten dan representatif bagi warga yang memilih mereka. Diskusi ini juga mendorong perbaikan sistem pemilu Indonesia yang saat ini masih memberikan ruang bagi politik uang dan mengandalkan figur terkenal yang belum tentu kompeten. Jadi kalau saya selalu mensupport bagaimana orang-orang kompeten ini bisa masuk, apakah itu existing parties ya yang udah ada atau bikin partai baru, oke. Tapi memang harus melalui instrumen demokrasi karena itu sistem yang udah kita pilih. Nah, itu orang-orang yang di partai, lakukanlah sesuatu yang berbeda agar dirimu dipilih. Jadi jangan kemudian stuck dengan kejumutan berpartai. Buatlah kreasi-kreasi baru. Seperti Manik dan teman-teman muda di Perindo, pahami dulu masalah kita, berjuang untuk memperbaiki itu. Partai Perindo berkomitmen akan memberikan ruang bagi anak-anak muda yang berkompeten untuk berjuang bersama memajukan bangsa dan negara. Sebab jika partai tidak diisi orang-orang yang kompeten, maka mustahil ada kebijakan yang baik dan efektif lahir dari sistem demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tentara Israel menyergap kapal Global Smooth Flotilla yang sedang menuju Gaza untuk misi kemanusiaan. Kapal tersebut diketahui membawa 7 aktivis asal Yunani. Inilah detik-detik pasukan Israel menggerebek kapal Oksigono yang tergabung dalam armada Global Smooth. Kapal tersebut mengangkut 7 aktivis asal Yunani dan juga bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan ke warga Gaza Palestina. Diketahui pada hari Kamis ini dari sebanyak 45 kapal, lebih dari 30 kapal dihentikan oleh tentara Israel, termasuk juga kapal yang ditumpangi oleh aktivis Swedia Greta Thunberg. Meski demikian, mereka tetap bertekad untuk menembus blokade Israel atas Gaza. Pemirsa, tentara Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Gaza Global Smooth Flotilla di titik 131 km menuju pesisir jalur Gaza. 3 kapal dikonfirmasi ditangkap dengan ratusan aktivis di dalamnya termasuk Greta Thunberg. Attention, Israel offensive forces. This is Thiago Avila from the steering committee of the Global Smooth Flotilla. Kapal perang Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Global Smooth Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza. Salah satu kapal utama GSF, Alma, dilaporkan dikepung Angkatan Laut Israel secara agresif. Bahkan Israel juga menyemprotkan water cannon. Penyergapan dilakukan di 131 km menuju pesisir jalur Gaza. Setidaknya 3 dari 44 rombongan Global Smooth Flotilla ditangkap Israel bersama ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg. Assalamualaikum, laporan dari Global Smooth Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan GSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Dengan demikian, kapal kami Summertime Jong yang memang sejak awal difungsikan sebagai kapal observer, kapal pengamat, kita bergerak menuju wilayah yang lebih aman untuk membawa dokumentasi serta semua bekas-bekas yang sudah kami kumpulkan selama membersamai kapal-kapal ini. Untuk kita kumpulkan, kemudian kita akan jadikan barang bukti dalam upaya peradilan internasional terhadap Israel, dan kita akan kembali dengan gelombang yang lebih besar untuk terus berusaha menembus blokade Gaza sampai Palestina merdeka. Penyergapan ini merupakan bentuk ilegal dari Israel. Sebelumnya Israel juga telah menggagalkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada bulan Juni dan Juli lalu.
Pemirsa, Greta Thunberg menyampaikan pesan ke publik sebelum kapal Global Smooth Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza dicegat oleh tentara Israel. Dalam video tersebut, aktivis perempuan ini mengaku diculik dan dibawa paksa oleh tentara Israel. Tentara Israel menyergap kapal Global Smooth Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza. Kapal tersebut juga mengangkut ratusan aktivis termasuk Greta Thunberg. Aktivis perempuan 22 tahun ini telah merekam video yang berisi pesan ke publik sebelum kapalnya dicegat tentara Israel. Ia juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menekan pemerintah Swedia agar menjamin pembebasan dirinya dan aktivis lainnya. My name is Greta Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my and the others' immediate release. Diketahui lebih dari 30 kapal dihentikan oleh tentara Israel, termasuk juga kapal yang ditumpangi oleh aktivis Swedia Greta Thunberg. Kapal yang dicegat tersebut diperkirakan akan dibawa terlebih dahulu ke pelabuhan Ashdod, Israel. Ya pemirsa, pembina Indonesia Global Peace Convoy mengutuk aksi pembajakan dan penculikan yang dilakukan tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan Global Smooth Flotilla saat menuju ke Gaza. Pemirsa, pernyataan tersebut disampaikan Bahtiar Nasir saat konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat. Menurutnya, Israel harus segera membebaskan ratusan relawan dari berbagai negara yang telah ditahan. Dikarenakan mereka datang dengan damai dan tanpa senjata. Sementara Indonesia akan terus bergerak melawan ketidakadilan dan mengajak dunia untuk menghentikan genosida kemanusiaan di Palestina. Dan bukan cuma intersepsi sekarang. Saat ini sangat-sangat prihatin dan kami juga mengutuk apa yang dilakukan oleh tentara Israel yang sudah membajak kapal-kapal kemanusiaan kami dan mereka juga sudah menculik para aktivis-aktivis kami dan dari sini kami menuntut agar segera dibebaskan karena mereka adalah orang-orang yang datang dengan damai. Drone Israel menjatuhkan bom asap di sebuah sekolah yang dijadikan lokasi pengungsian oleh warga Gaza. Sejumlah anak menangis ketakutan akibat kejadian tersebut. Anak-anak yang mengungsi di sebuah sekolah di Gaza Utara menangis dan panik usai pesawat tanpa awak atau drone Israel menjatuhkan bom asap. Asap tersebut menghalangi jarak pandang warga setempat. Anak-anak pun merasa kehilangan rasa aman di tempat penampungan sementara. Hingga kini Israel terus melakukan serangan intensif ke Gaza dengan tujuan pendudukan penuh terhadap kota Gaza. Pemirsa, serangan terbaru Israel di Gaza sedikitnya menewaskan 41 orang di seluruh wilayah Gaza. Militer Israel terus melancarkan serangan ke Gaza meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang. Sedikitnya ada 41 orang yang dilaporkan tewas di seluruh wilayah Gaza dalam serangan brutal Israel. Termasuk juga 17 orang yang ditembak mati oleh pasukan Zionis Israel di dekat lokasi distribusi bantuan dekat jembatan Wadi di Gaza Tengah. Rumah sakit Al-Auda mengonfirmasi telah menerima 17 jenazah dan 33 orang luka. Sementara 24 korban lainnya tewas dalam beberapa serangan di kota Gaza. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun turut menjadi korban dalam serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat hingga kini sudah lebih dari 66.000 warga Gaza tewas, termasuk lebih dari 20.000 anak terbunuh sejak perang dimulai. Pemirsa, lebih dari 80% anggota PBB mendukung kemerdekaan Palestina. 4 anggota tetap Dewan Keamanan PBB juga nyatakan dukungan kepada Palestina. Pemerintahan sementara Palestina pun terus mengemuka.
Korban serangan Israel terus berjatuhan di Gaza, Palestina. Serangan udara di Camp Al-Shati di kota Gaza menewaskan 7 orang, salah satunya anak-anak. Jenazah para korban dibawa ke Kompleks Medis Al-Shifa untuk dimandikan dan disolatkan sebelum dimakamkan. Militer Israel hingga kini belum mengomentari serangan brutal tersebut. Namun Israel mengaku telah menyerang sekitar 120 target dalam 24 jam terakhir. Sementara Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza terpaksa berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan medis. Akibatnya sejumlah korban tewas maupun luka berhamburan di rumah sakit tanpa mendapat perawatan. Tercatat setidaknya 51 orang telah tewas akibat serangan Israel sejak Sabtu pagi. Sementara itu PBB resmi mengakui kemerdekaan Palestina dengan mengeluarkan deklarasi New York. Dari 193 negara anggota Badan Dunia, 142 negara menyetujui Palestina merdeka. Bahkan 4 negara anggota Dewan Keamanan PBB yaitu Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris juga mengakui kemerdekaan Palestina. Hal ini penting lantaran kini tersisa Amerika Serikat yang bisa menggunakan hak vetonya untuk membatalkan berdirinya negara Palestina. Indonesia sendiri terus mendorong berdirinya negara Palestina. Indonesia siap mengirimkan bantuan keuangan hingga tentara untuk menjaga perdamaian di Palestina. Indonesia menyampaikan bahwa walaupun di tengah-tengah upaya-upaya yang berusaha untuk mendiskreditkan ataupun menghentikan operasi UNRWA di Palestina, Indonesia tetap ingin pada posisinya, pada komitmennya untuk mendukung pelaksanaan tugas UNRWA di Gaza. Dan kita juga menyampaikan bahwa Indonesia akan tetap memberikan dukungan finansial. Sementara itu, saat ini bantuan internasional masih sulit untuk masuk ke Gaza. Akibatnya lebih dari 40.000 anak balita mengalami malnutrisi. Sementara jumlah total kematian akibat malnutrisi mencapai 428 orang, termasuk 146 anak-anak. Pemirsa, serangan mobil dan perusukan terjadi di luar sinagoge di Manchester, Inggris. 2 orang tewas dan 3 lainnya terluka parah akibat insiden tersebut. 2 orang tewas dan 3 lainnya terluka parah akibat serangan mobil dan penusukan yang terjadi di luar sinagoge di Manchester, Inggris. Serangan tersebut terjadi saat komunitas Yahudi merayakan Hari Raya Yom Kippur di barat laut kota Manchester. Sekitar pukul 9.30 waktu setempat, petugas dipanggil ke sinagoge Jemaat Ibrani Heaton Park usai menerima adanya laporan penyerangan. Petugas mengatakan pelaku penyerangan telah berhasil ditembak mati. Pemirsa, banjir besar yang melanda Provinsi Punjab tak hanya merendam rumah warga pemirsa. Dampak banjir tersebut juga membuat ribuan hektar lahan pertanian rusak dan ekonomi terancam. Banjir yang melanda Provinsi Punjab Selatan telah menghancurkan wilayah pertanian. Terlihat, ladang pertanian dan rumah masih tergenang banjir. Banjir tersebut merusak perkebunan kapas yang menyebabkan petani menderita kerugian miliaran dolar serta membatasi pasokan pangan dan ekspor. Kapas merupakan salah satu penyumbang devisa hasil ekspor terbesar untuk Pakistan. मैं था ज़मीन ठेके ते गिदी तकरीबन 3 एकड़ इता कपाह मैं रही है सिलाब दा पता कहना ये कपाह मेरी बिल्कुल तैयार है मेरा 4-3 लाख रुपया हिने ते इन्वेस्टमेंट है वो सारी ख़त्म थी गई है बिल्कुल सारा नुकसान थी कि मेरा इतना भाईजान बहु लंबा बड़ा सिलाब है तकरीबन ही जात जितना खड़े थे 6 फुट पानी थी यहाँ रोड़े कन उतू पानी गुजरता रह गए असा एक कपाह रहे से तकरीबन कासम खान लिशारी दा रकबा है असा मुस्ताजरी की दे से असा मुस्ताजरे थे मजदूर से मजदूरी करते असा इतना कपा रहे थे। 6,3% dari total lahan pertanian Punjab telah rusak pada tahun 2025.
Infrastruktur peternakan dan pertanian juga mengalami kerugian besar. Tak terima anaknya jadi korban kekerasan dalam pendidikan dasar pecinta alam, orang tua peserta meluapkan emosi dan langsung melapor ke polisi. Dari video yang viral di media sosial menunjukkan anak-anak dipukul dan ditendang oleh seniornya. Kira sedap tidak yang tempel. Kancing apa ada? Kancing! Dunia maya dihebohkan beredarnya video kekerasan kegiatan pendidikan dasar komunitas pencinta alam. Dalam video tersebut terlihat senior pencinta alam diduga melakukan tindak kekerasan terhadap peserta. Wajah para peserta ditempeleng hingga ditendang. Tak terima anaknya alami kekerasan, Nurdiana Akbar, orang tua dari salah satu peserta pendidikan dasar pencinta alam, langsung melaporkan tindak kekerasan tersebut ke Polres Bitung. Nurdiana tak kuasa menahan tangis lantaran usai pulang dari kegiatan tersebut, badan anaknya sakit semua. Dia sudah sama dengan hari biasa, no, sisa DP mata di bawah masih babiru. No. Awalnya bagaimana? Sakit sekali tuh. Awalnya enter kita mau pegang DP badan sakit. Ibu lihat supaya seorang ibu kayak teriris gitu tuh anak yang nggak selama ini. Yang diutamakan adalah korban. Ketika orang tua korban merasa komplain dan tidak terima, ya kita tidak bisa lepas dari situ. Penegakan hukum yang utama yang harus kita lakukan. Tapi kalau memang sekedar ini nanti ada pembinaan, memperbaiki bahwa organisasi itu baik, tapi tidak melakukan kegiatan-kegiatan kekerasan, nanti kita lihat ke depannya. Tapi ini tergantung dari korban, kesepakatan mereka bersama bagaimana. Saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyidikan oleh tim unit PPA Polres Bitung. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang hak angket Bupati Pati Sudewo berakhir ricuh. Adu jotos melibatkan dua kubu hingga memaksa masuk gedung DPRD Pati. Dengan menaiki puluhan truk, masa pendukung Bupati Sudewo memadati area pendopo Kabupaten Pati. Mereka mendukung Sudewo dalam sidang Pansus Hak Angket dan meminta agar massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMBP tidak semena-mena kepada Sudewo. Kericuhan pecah saat anggota AMPB hendak memasuki DPRD, namun dihalangi dan dikeroyok oleh massa pendukung Bupati Sudewo. Ini relawan murni, melihat kondisi Pati, kami yang membayar pajak, yang membayar rakyat Pati, membayar dia ditunggangi oleh orang luar. Saya nggak suka itu. Boleh aspirasi dikembangkan di Dewan, asal tidak ditunggangi. Karena tidak Pak Dewa belum ada sah hukum tetap dia tersangka atau apapun sudah didomain begitu rupa. Para relawan menilai jika kerusuhan yang terjadi di Pati ada yang menunggangi dan ingin menjatuhkan Bupati Sudewo. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, hacker Bjorka ditangkap petugas Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya setelah membobol 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta. Tersangka juga mengaku memiliki data sejumlah perusahaan untuk diperjualbelikan secara ilegal. Sampai dengan sekarang itu apakah sama atau tidak? Pria berinisial WFT ini ditangkap petugas Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya di Kecamatan Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara akhir September lalu. Ia diringkus setelah mengaku membobol 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta dan mengaku sebagai hacker dengan nama akun Jorka, seorang hacker yang paling dicari di Indonesia. Sebelum ditangkap, tersangka beberapa kali mengganti nama akun, mulai dari Jorka, Skywave, Sin Hunter, hingga Opposite 6890. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka membobol data nasabah adalah untuk pemerasan. Pelaku ini dengan menggunakan akun X yang mengatasnamakan Bjorkanesia itu memposting dengan tampilan
salah satu akun nasabah bank swasta dan mengirimkan pesan juga ke akun resmi bank tersebut dan mengklaim bahwa sudah melakukan hack kepada 4,9 juta akun database nasabah. Sebelumnya tersangka diketahui sudah beraktivitas di media sosial dengan nama akun Jorka sejak tahun 2020. Tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bertolak ke Jeddah, Arab Saudi. Skuad Garuda akan lakoni 2 laga hidup mati lawan Arab Saudi dan Irak demi tentukan nasib lolos ke pesta sepak bola dunia. Para pemain timnas Indonesia berangkat ke Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis siang. Total ada 11 pemain yang berangkat dari Indonesia. 8 diantaranya merupakan pemain yang berlaga di Super League, termasuk kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang dipanggil jelang keberangkatan timnas Indonesia. Berangkat yang dari Super League, berangkat dari Jakarta, dan saya akan dampingi para pemain. Ada 11 pemain yang akan berangkat dari Jakarta. Nadeo juga dari hari ini nanti. Nadeo itu nanti pesawat jam 3, tidak bersama-sama dikarenakan semalam baru kita beritahu kalau Nadeo diberangkatkan. Sementara itu, para pemain yang bermain di luar Indonesia juga langsung menuju Arab Saudi. Setibanya di sana, para pemain menjalani tes medis sebelum bergabung dengan tim untuk menjalani pemusatan latihan persiapan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Selain dicoret dari timnas Indonesia senior, Marcelino Ferdinand juga tidak masuk dalam daftar timnas U23 yang menjalani pemusatan latihan jelang SEA Games 2025. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkap gelandang berusia 21 tahun tersebut dicoret karena masih dalam pemulihan cedera hamstring. Pamor Marcelino Ferdinand kian melambung saat mencetak 2 gol kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampil gemilang bersama timnas, pemain yang akrab disapa Lino tersebut menjelma sebagai elemen penting tim dan menjadi langganan skuad Garuda. Namun gelandang berusia 21 tahun tersebut justru tidak masuk dalam skuad timnas untuk tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lino juga tak masuk daftar timnas U23 Indonesia yang menjalani pemusatan latihan jelang SEA Games 2025 Thailand. Pelatih Indra Safri telah memanggil 32 pemain U23 untuk TC di Jakarta mulai 2 Oktober hingga 14 Oktober mendatang. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkap Lino masih dibekap cedera hamstring. Lino kemarin saya ketemu sama dia di terapi, dia masih proses penyembuhan karena hamstring ketika kemarin terakhir lawan Lebanon ya. Kemarin saya tanya sama Lino gimana perkembangan? Masih terasa Pak, kalau dibuat nendang, syuting keras itu masih nyeri. Ya sudah. Musim ini Lino belum pernah tampil di level klub. Di penghujung bursa transfer musim lalu, Lino dipinjamkan Oxford United ke klub anggota Liga Slovakia AS Trenčín. Dari Tangerang, Banten, Nurman Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang perhelatan MotoGP Indonesia, para pebalap mengunjungi sekolah yang berada di lingkar sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Para rider menyapa dan juga memberikan motivasi kepada para pelajar untuk mengejar dan juga mewujudkan mimpi, termasuk menjadi atlet berprestasi di level dunia. Sebelum berlomba di MotoGP Mandalika 2025, para pebalap mengunjungi sekolah di lingkar sirkuit Desa Kuta, Kecamatan Pucut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Salah satunya Pondok Pesantren Nurul Ijtihad Al-Ma'arif.
Sejumlah rider yang meninjau lokasi diantaranya pebalap Moto2 dari Honda Tim Asia Mario Aji, pebalap tim Lucky Moly Dynavolt Manuel Gonzalez, serta pebalap Moto2 dari tim Red Bull KTM Colin Feyor. Mereka menyapa para pelajar yang menyambut antusias kedatangan sang idola. Dalam pertemuan tersebut, para rider memberikan motivasi agar para pelajar berusaha keras mengejar dan mewujudkan mimpi, termasuk menjadi atlet berprestasi di level dunia. Bersungguh-sungguh sejak di usia dini, dan jika semuanya dilakukan bersungguh-sungguh mungkin akan bisa menjadi pelajar atau orang yang penting bagi masyarakat nantinya. Jadi pesan Mario hanya itu dan restu orang tua. MotoGP Mandalika 2025 diawali dengan sesi latihan bebas pada Jumat, sementara sesi race atau balapan digelar Minggu mendatang. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Bidiawati, iNews melaporkan.